saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya bersyukur atas penyertaan Tuhan sehingga saya bisa membagikan renungan ini kepada saudara-saudari sekalian. Namun sebelum itu, saya memperkenalkan diri. Nama saya Jinti Adomina Makas dengan NPM 31250150. Saya berasal dari kampus Universitas Timur. Dan tema yang saya pilih atau tema yang saya ambil pada hari ini yaitu merancang masa depan berdasarkan rencana Allah. Serta ada ayat Alkitab yang mendukung tema tersebut yang diambil dari Matius pasal 6 ayat 33 hingga 34 yang berbunyi, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, dapat memeliharanya hari lepas hari. Jadi saudara-saudari yang terkasih, setiap kita pasti merasa cemas, takut tentang masa depan, takut tidak cukup, takut kehilangan pekerjaan, pasangan, atau kesempatan hidup. Saudara-saudari, kekhawatiran adalah musuh yang diam-diam menyoroti iman. Tetapi hari ini, Yesus memberikan kunci kemenangan atas kekhawatiran itu adalah prioritaskan Allah. Saudara-saudari, Yesus tidak berkata bahwa kita tidak perlu bekerja atau berusaha, tetapi Ia menegaskan kita untuk perlu urutan yang benar dalam hidup kita, saudara-saudara. Banyak orang mengejar kebutuhan hidup lebih dahulu, yaitu uang, jabatan, dan kenyamanan, baru kemudian mereka mencari Tuhan. Padahal Tuhan janji, Tuhan berjalan terbaik atau jalan baik. Carilah Tuhan lebih dulu, maka kebutuhan kita akan Ia cukupkan. Saudara-saudari, apa artinya mencari kerajaan Allah? Yang pertama, yakini Allah berdaulat atas kita. Saudara-saudara, hidup bukan hanya tentang dunia, melainkan tentang kepastian kekal bersamanya. Yang kedua, mengutamakan Tuhan dalam setiap keputusan, seperti apa yang kita lakukan, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita memerlukan sesama, semuanya kita harus mencerminkan kebenaran dan hidup dalam kebenarannya. Kita dipanggil menjadi terang dan garam, menghadirkan karakter Kristus di tengah dunia. Ayat 34 berkata, "Janganlah khawatir akan hari besok." Mengapa? Karena Tuhan sudah ada di hari besok kita. Ia tahu apa yang kita butuhkan sebelum kita memintanya. Saudara-saudari, kekhawatiran tidak menambah apa-apa dalam hidup, tetapi iman kita kepada Tuhan memberikan kedamaian yang melampaui akal. Saudara, saat kita menaruh Tuhan di tempat pertama, maka kita bekerja bukan dengan panik, tetapi dengan iman. Kita menjalani hidup bukan dengan ketakutan, tetapi dengan sukacita. Dan kita melangkah bukan dalam kekurangan, tetapi dalam kecukupan darinya. Dan saya akan memberikan kesimpulan tentang tema dan ayat dukungan yang saya pilih, yaitu kesimpulannya, saudara-saudara, Tuhan mengundang kita untuk hidup dengan prioritas yang benar dan iman yang teguh. Saudara-saudara, saat kita mengutamakan pekerjaan Allah dan hidup dalam kebenarannya, kita tidak perlu tenggelam dalam kekhawatiran tentang masa depan. Tuhan
yang memegang hari besok akan mencukupkan segala yang kita perlukan tepat pada waktunya, saudara-saudara. Karena itu, hiduplah hari ini dengan percaya dan berserah, sebab kasih dan penyertaan Tuhan selalu baru setiap hari. Saudara-saudara, mari kita bertanya kepada Tuhan hari ini, apakah engkau sudah menjadi yang pertama dalam hidupku? Ketika kita melihat untuk mengutamakan Tuhan, kita akan melihat janjinya nyata. Ia memelihara, mencukupkan, dan menyertai setiap langkah kita. Tuhan Yesus memberkati.